Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang matriks dalam matematika ekonomi serta penerapannya di bidang ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Widi dan Listio. Yang kedua ada Ahmad Ilham Fauzi. Yang ketiga ada Aditya Tri Yulianto. Dan yang terakhir ada Roni Siburian. Mari kita bahas lebih dalam tentang matriks. Matriks, definisi matriks. Matriks adalah susunan segi empat, siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsur. Ukuran ordo matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom pada matriks tersebut. Kemudian matriks juga adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Matriks A yang berisi elemen-elemen memiliki bentuk standar seperti yang ada pada tampilan sebelah kanan. Metrik khusus 1. Vektor-vektor baris. Sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor baris B dengan n buah elemen. Memiliki dimensi 1 kali n dengan bentuk standar. Vektor baris B sama dengan B11, B12, dan B1n. Contoh vektor baris B sama dengan 2, min 3, dan 7. Vektor-vektor kolom. Sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah kolom dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor kolom K dengan M buah elemen, memiliki dimensi M kali 1 dengan bentuk standar. Contoh, vektor K terdiri dari 3 baris. Baris pertama K11, baris kedua K21, dan baris ketiga KM1. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang matriks bujur sangkar yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kita. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya yaitu matriks bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Matriks bujur sangkar adalah sebuah matriks bujur sangkar adalah sebuah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Apa itu baris? Apa itu kolom? Kalau baris itu baris satu, misal 2, 3, sini misalnya 2, 3, 3, 4, sini misalnya 4, 5. Kalau yang vertikal, yang horizontal atau menyamping itu adalah sebuah baris. Kemudian kalau yang ke bawah itu namanya kolom. Jadi matriks itu jumlah baris. Jadi misal ke sampingnya ada 3, berarti ke bawah harus ada 3. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Matriks bujur sangkar dengan elemen S dan berdimensi n kali n. N kali n bentuk standar, dan contohnya kita melihat contoh yang ada di PowerPoint. Itu di situ kita ada S12, S21, SM1 itu kolomnya. Kemudian untuk barisnya itu juga ada S12, S12, SNI1. Itu untuk yang matriks bujur sangkar 3x3. Oke, baik, melanjut materi selanjutnya. Oke, baik, melanjut materi selanjutnya yaitu matriks identitas. Tadi kita bahas matriks bujur sangkar, kemudian ini kita masuk materi matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah sebuah matriks bujur sangkar di mana sepanjang seluruh elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen-elemen yang lainnya sama dengan 0. Matriks identitas disebut juga matriks satuan. Kita lihat di dalam PowerPoint itu contohnya, kita bisa melihat ada 1, kemudian ke samping 0, 0, 0, kemudian ke bawah juga ada 0, 0. Jadi ke sampingnya 3, ke bawahnya juga 3. Jadi kolomnya 3, kemudian barisnya juga 3. Pada video kali ini kita akan membahas materi operasi matriks
penjumlahan dan pengurangan. Operasi matriks penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika ukuran kedua matriks sama. Artinya jumlah baris dan kolomnya harus sama. Contoh, kita mempunyai matriks 4, 2, 3, 5. Ditambah matriks 1, 7, 6, 0. Caranya cukup mudah, kita hanya menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Berarti 4 ditambah 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 3 ditambah 6, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, lalu 2 ditambah 7, 2 ditambah 7, 5 ditambah 0, 5 ditambah 0, sama dengan 5, 9, 9, 5. Nah, kita masuk ke contoh operasi matriks pengurangan. 4, 2, 3, 5 dikurang matriks 1, 7, 6, 0 sama dengan 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 6 sama dengan 3 dikurang 6 sama dengan -3. Selanjutnya 2 dikurang 7, 2 dikurang 7, dan 5 dikurang 0. Kurang 0. 2 dikurang 7 sama dengan -5. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Berarti hasilnya dapat 3, -5, -3, 5. Dan selanjutnya ada operasi matriks perkalian dua buah matriks. Jadi contohnya itu ada misalkan ada matriks 4, 3, dan 2, 5 dikali 6, 7, 0. Nah, dari sini kita bisa langsung mengoperasikannya dengan baris dikali dengan kolom. Jadi kan jadi seperti ini. 4 dikali 1, 4 kali 1, kemudian 2 baris kedua dikalikan dengan kolom kedua.
baris kedua dikalikan dengan baris kedua di kolom pertama, ditambah 2 dikali 6 dengan 4 kali 1 4, 6 kali 2 12, 4 16. Dan sama selanjutnya untuk yang baris kedua juga lakukan hal yang sama juga, 3 dikali 1 baris pertama dikalikan dengan baris pertama juga di kolom pertama, tambah 5 dikali 33. Dan selanjutnya kita kalikan ini dengan ini juga, baris kedua. Kita untuk dapatkan hasil kolom dan baris pertama, kolom pertama dan baris pertama dan baris kedua. Kemudian kita mencari untuk kolom keduanya. Jadi pengoperasiannya akan menjadi seperti ini, 4 dikali 7 ini dikali ini ditambah 2 dikali 0 dengan 4 dikali 7 28. Kemudian lanjut ke posisi yang 5. Jadi yang keduanya 3 kali 7 tambah 5 dikali 0 dengan 21. Jadi dari sini hasil dari matriks yang ini dan ini ditemukan menjadi sebuah matriks baru, yaitu 16 33 28 dan 21. Hasilnya menjadi ini. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang determinan matriks dan penerapannya. Konsep yang terpenting dalam aljabar matriks adalah determinan. Jika suatu matriks berbentuk bujur sangkal, umumnya itu disebut matriks bujur sangkal. Maka elemen-elemen matriksnya dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut dengan determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Di video kali ini kita akan membahas matriks 1x1. Matriks 1x1 hanya terdiri dari satu elemen saja. Nah, jika suatu matriks hanya terdiri satu elemen saja, berarti determinan dari matriks itu adalah elemen itu sendiri. Contoh, kita memiliki matriks A sama dengan 5. Maka determinan matriks A sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua, kita memiliki matriks A sama dengan min 10. Maka determinan matriks A sama dengan min 10. Caranya sangat mudah. Untuk matriks 1x1 ini kita hanya cukup melihat angkanya saja, berarti itulah determinannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks 2x2 dan saya akan membantu cara kalian untuk bagaimana cara pengoperasiannya. Sebelumnya kita mesti tahu dulu determinan matriks 2x2 itu apa. Itu adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utama dengan hasil perkalian diagonal bantu. Jadi contohnya gini, misalkan ada sebuah matriks A terdiri dari ada 4 min 3 min 2. Maka dari sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa perkalian 4 dikali min 2 4 dikali
min 2, kemudian kita kurangi dengan min 3 dikali 3, maka hasilnya 4 dikali min 2 sama dengan min 8, min 3 kali 3 sama dengan min 9, min 8 dikurang min 9, karena min ketemu min jadinya plus, jadi maka min 8 tambah 9, jadi hasilnya 1. Selanjutnya determinan metrik 3 kali 3 terdiri dari A 147, 258, 369 dan akan kita buat menjadi perkalian silang. Contohnya untuk matriks A 1, 5, 9 kita masukkan ke sini. 1, 5, 9, terus kita tambahin lagi 2, 6, 7, 2, 6, 7. Selanjutnya 3, 4, 8, 3, 4, 8. Setelah kita hitung perkalian miring semuanya, kita akan hasilkan di perkalian habis itu ditambah 1 kali 5, 5 dikali 9 sama dengan 45, ditambah 2 kali 6 kali 7, 2 kali 6 12, 12 kali 7 sama dengan 84, ditambah 3 kali 4 dikali 8, 8 kali 4 24, jadi 32 dikali 3 sama dengan 32 kali 3 sama dengan 96, dan untuk matriks A sama dengan hasilnya 225. Dan yang selanjutnya untuk matriks B 168 ditambah 249 ditambah 357. Untuk perkaliannya 8 kali 6 48 dikali 1 sama dengan 48, ditambah 9 kali 4 36 dikali 2, 36 dikali 2 72, ditambah 7 kali 5 35 dikali 3 berapa ya, 105. Untuk hasilnya 225. Dan untuk matriks ini akan kita kurang dari matriks A ke matriks B sama dengan matriks A dikurang matriks B sama dengan 225 dikurang 225 sama dengan 0. Untuk matriks A matriks B sama dengan 0. Di video kali ini kita akan membahas materi inverse matrix. Matriks A memiliki inverse, yaitu A inverse jika matriks A berupa matriks bujur sangkar dan determinan A tidak sama dengan 0. Jika syarat kedua itu sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan rumus A inverse sama dengan join per determinan. Kita masuk ke contoh. Kita memiliki matriks A sama dengan 1 1 2 2 1 1 1 2 1.
Nah, di sini kan kita menggunakan rumus ini nih, berarti kita harus pertama-tama kita harus mencari adjoinnya dulu. Untuk mencari adjoinnya kita menggunakan kofaktor. Di dalam kofaktor kan ada minor dan seharus nih. Berarti minor 11, minor 12, minor 13, minor 22, 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Di dalamnya kan ada plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, kita contoh nih, kita mencari matriks satu nih, berarti kita perlu menggunakan vertikal dan horizontal. Contoh satu, ini kan ini kena nih, berarti kita ngambil yang tidak kena, berarti 1, 1, 2, 1. Selanjutnya kalau yang ini berarti kita ngambil 1, 2, ini kan plus, plus, ini kita masuk min, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Begitu terusnya, plus, plus, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Lanjut ke bawah, 2, 1, 2, ini kan min. Kita lanjut, ini kan udah matriks 2 kali 2 nih, berarti kan matriks 2 kali 2 rumusnya AD dikurang BC, berarti kita tinggal kali ini, tapi ini jangan lupa dimasukin juga, berarti plus 1 dikali 1 sama 1 kurang 2 dikali 1. Faktor itu kan udah dapat nih, 1, 1, min 1, min 1, 3. Nah, faktor itu kan adjoin sama dengan faktor yang ditransposkan. Nah, ini kita tinggal transpos saja nih, barisnya kita tukar jadi kolom, berarti min 1, 3, min 1, min 1, min 1, min 1, 3, 3, min 1,
satu. Nah, ini hasilnya udah dapat nih. Ini kan rumusnya A equal sama dengan join ke determinan A. Pada video sebelumnya kan determinan itu udah dapat, tapi determinannya kan udah dapat pada video sebelumnya. Determinannya 4. Berarti ini tinggal bawa 4 nih. 4 sama dengan min 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 min 3 dibagi 4 0,75 min 1 dibagi 4 sama dengan min 0,25. A plus sama dengan 1 dibagi 4 dan 0,25. Nah ini 3 dibagi 4 0,75. 1 dibagi 4 min 0,25. Nah 1 dibagi 4 min 0,25. 1 dibagi 4 sama 0,25. 3 dibagi 4 0,75. Nah 3 dibagi 4 0,75. Ini 1 dibagi 4 0,25. 1 dibagi 4 0,25. Hasilnya udah dapat nih, berarti tepat mana udah dapat hasilnya. Ini Selanjutnya kami akan membahas tentang studi kasus kami. Studi kasus kami ini sebagai penerapan matriks dalam bidang ekonomi. Kami mengambil dari PT Sosro. PT Sosro merupakan pionir dalam industri minuman teh dalam kemasan di Indonesia. Produk unggulannya yaitu teh botol Sosro telah menjadi pilihan konsumen dari berbagai kalangan selama puluhan tahun. Dalam usaha untuk terus meningkatkan efektivitas distribusi dan strategi penjualan, PT Sosro melakukan evaluasi rutin terhadap performa penjualan mingguan di berbagai mitra retail. Fokus kali ini adalah analisis penjualan pada 3 ukuran kemasan teh botol yang didistribusikan ke 3 jaringan toko besar yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Untuk ukurannya yaitu ada 3. Yang pertama ukuran besar atau batch 1 liter 1000 ml. Ukuran ini biasanya dipakai untuk keperluan keluarga, acara-acara kumpul keluarga, dan acara-acara lainnya agar bisa dinikmati dan dihidangkan beramai-ramai. Untuk ukuran kedua ada medium atau 450 ml. Untuk ukuran yang medium ini biasanya digunakan untuk 1 orang perorangan. Biasanya digunakan untuk selingan untuk makan-makan sendiri, ketika makan-makan beramai-ramai juga bisa dipakai. Dan yang ketiga ada ukuran small, kecil, yaitu 330 ml. Untuk ukuran yang ini biasanya digunakan untuk
seharian untuk hari-harian yang dan tidak ingin dan tidak ingin mengeluarkan budget yang begitu besar dan hanya ingin menghilangkan dahaga saja. Dan 3 produk ini dijual ke 3 jaringan retail terbesar, yaitu ada Indomaret, ada Alfamart, dan Superindo. Dari studi kasus kami mendapatkan sebuah data yang kami dapatkan dari pihak PT Sofro, atau yang kami dapatkan dan kami cari-cari. Berikut tampilan untuk data biaya produksi, data harga jual ke setiap distributor, dan data penjualannya. Kemudian dari data yang setelah dijelaskan sebelumnya, kami akan mencari hal-hal masing-masing di setiap toko. Yang pertama itu total biaya produksi per minggu untuk setiap toko. Yang kedua, total penerimaan atau pendapatan per minggu dari penjualan di setiap toko. Yang ketiga, total keuntungan per minggu yang diperoleh di masing-masing toko. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Pada selanjutnya, saya akan menghitung data penjualan dan biaya produksi pada setiap tokonya. Yang pertama, 120, 110, 100, 150, 140, 130, 200, 190, 180. Dan saya akan menuliskan data biaya produksinya. 2.700, 2.100, dan 1.800. Pada kali ini saya akan menjumlahkan perkalian matriksnya di sini. Jadi ini untuk Indomaret dengan 120 tanggal 2.700, 2.700 tambah 110 tambah 2.100 tambah 100 kali 1.800. Untuk Alfamartnya sama, kita gunakan perkalian matriks ya, dengan 150 dikali 2.700 ditambah 140 ditambah 2.100 ditambah 130 tambah 1000 dikali 1.800. Untuk yang Superindonya kita perkalikan juga dengan perkalian matriks. 200 dikali 2.700 ditambah 190 dikali 2.100 ditambah 180 dikali 1.800. Dan pada kali ini saya akan menghitung jumlahnya sama dengan untuk yang di sini jawabannya ya. Indomaret 120 dikali 2.700 sama dengan 324.000. 4.000 ditambah 110
110 dikali 2100 dengan 231.000. 1.000 ditambah 100 kali 1800 sama dengan 180. Untuk yang Alfamart (150) kita dikali 2700 405 terus 5.000 ya. 140 dikali 2100 294.000 tambah 130 dikali 1800 234.000. Untuk yang Superindo sebenarnya 200 kali 2700 dengan 540 terus 40.000 tambah 190 dikali 2100 359 ditambah 80 kali 1800 dengan 324. Dan kita akan menghitung penghasilannya dari masing-masing toko. Untuk yang Indomaret 324.000 ditambah 231.000 ditambah 180 sama dengan 735.000. Terus untuk yang Indomaretnya Alfamart 405 ditambah 294 ditambah 234 sama dengan 933.000. Terus untuk yang Superindonya 1.263.000. Dari perhasilan perhitungan semua di sini untuk biaya produksinya dan dari data penjualannya untuk Indomaret menjadi 735.000, yang Alfamart 933.000 dan yang Superindo 1.263.000. Di video kali ini saya akan membahas studi kasus penerimaan pendapatan PT Sosro dari penjualan dari 3 toko, yaitu Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Di sini Superindo menjual dengan uang jenis 1000 mil dan medium 450 mil dan small 330 mil. Dan harga jualnya di setiap toko itu langsung dijual dengan harga 5.500. Untuk mediumnya dengan harga 4.200 dan semuanya 3.500.
Nah, di sini kita menggunakan matriks perkalian nih. Kita membahas yang pertama dulu dari pendapatan PT Sosronya dari Indomaret dulu. Dari Indomaret. Berarti kan di video sebelumnya kan data penjualan udah dibahas nih. Berarti data penjualan RATS sama dengan 120 dan mediumnya 110 dan smallnya 100. Jadi kita tinggal kali ini 100 dikali matriks ini nih 5.500, 4.200, 3.500. Jadi dapat nih sama dengan 120 dikali 5.500 berarti dapat 660.000. Nah, yang medium 110 dikali 4.200 462.000. Nah, yang small 110 dikali 3.500 dapat jumlahnya 350.000. Ini kita tinggal jumlahkan aja nih, 650 ditambah 462 ditambah 350.000, totalnya dapat 1.472.000. Nah, ini dari Indomaret. Nanti kita lanjut ke pendapatan dari Alfamart. Nah, di video sebelumnya kan datanya udah dibahas juga nih, data penjualannya, yaitu 150, untuk mediumnya 140, dan untuk smallnya 130. Ini caranya sama juga, pakai 150 dikali 5.500 4.200, untuk semuanya 3.500. Ini tinggal kali ini 150 dikali 5.500 dapat 825.000. Ini dapat 140 dikali 4.200 dapat 558.000. Nah, ini 130 tinggal kali ini ke 3.500 dapat totalnya 455.000. Ini kita tinggal jumlahkan lagi nih, pendapatan dari Alfamart dapat harganya 1,8, 1.868.000. Nah, kita bahas lagi nih pendapatan PT Sosronya dari Superindo. Nah, datanya kan ada dua, untuk large-nya 200
Untuk mediumnya 190 dan untuk smallnya 180 sama, tinggal kaliin ke 5.500, 4.200 untuk, dan smallnya 3.500. Nah, mendingan kita tinggal kaliin lagi 200 kali 5.500, hasilnya dapat 1.100.000. Untuk medium 190 dikali 4.200 dapat 798.000. Nah, untuk semuanya 180 dikali 3.500 dapat 630.000. Nah, ini kita tinggal jumlahkan lagi nih, berarti totalnya dapat 2.528.000. Nah, selanjutnya jadi kita tinggal ngumpulin semua nih total pendapatan dari Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Berarti Superindo kan 1.472.000 ditambah 1 juta dari Alfamart, 1.868.000 ditambah dari Superindo tadi 2.528.000. Berarti kita tinggal jumlahkan totalnya 1.472.000, 5.868.000. Berarti pendapatan PT Sosro dari 3 toko ini nih totalnya 5.868.000. Oke, baik. Untuk materi terakhir atau penjelasan terakhir yang tadi kita sudah menghitung biaya produksi ya. Untuk Indomaret biaya produksi tadi setelah dihitung oleh teman saya adalah kita jadi di sini terakhir ini menghitung keuntungan dari keseluruhan dari PT Sosro ya teman-teman. Ya tadi untuk kita judulnya keuntungan untuk biaya produksi. Sini ya biaya produksi Indomaret ya. Indomaret tadi udah dihitung oleh teman saya. Untuk biaya produksi Indomaret itu jumlahnya 735.000. Kemudian untuk biaya produksi yang Alfamaret kita sini ya, Alfamaret itu 933.000. Kemudian untuk Superindo biaya produksinya itu 1.263.000. Maaf ini kurang nol ya. Kemudian untuk pendapatan yang tadi sudah dihitung juga, pendapatan untuk yang Indomaret pendapatannya itu sebesar 1.472.000 rupiah. Kemudian untuk yang Alfamaret pendapatannya itu 1.868.000 rupiah. Kemudian untuk yang Superindo pendapatannya itu 2.000.000
Rp528.000. Dan kemudian untuk menghitung keuntungan, ini kita bisa, cara menghitungnya adalah pendapatan dikurangi dengan biaya produksi maka sama dengan keuntungan. Jadi kita menghitung pendapatannya berapa kemudian dikurangi dengan biaya produksi. Di sini kita melihat Indomaret pendapatannya itu 1.472 dikurangi 735. Coba kita hitung ya teman-teman ya. 1.472 dikurangi 735.000 itu totalnya yang Indomaret 737.000 rupiah. Ini berarti total keuntungan dari Indomaret itu jumlahnya 737 rupiah. Kemudian yang Alfamaret, total Alfamaret ini berarti kita pendapatan berapa? 1.868 kurangi biaya produksinya berapa? 933. Berarti 1.868 dikurangi dikurangi 933.000 itu sama dengan keuntungan kita dari Alfamaret itu 935.000 rupiah. Kemudian yang terakhir Superindo, keuntungannya 2.528 dikurangi 1.263.000 itu sama dengan 1.265.000 rupiah. Nah teman-teman, ini total keuntungan total keuntungan dari Indomaret, Alfamaret, Superindo. Itu dari Indomaret kita bisa melihat di sini 737.000 rupiah, kemudian yang Alfamaret dan Superindo. Jadi total keuntungan dari semuanya, total karena kita di sini ngitungnya PT Sosro, jadi total keuntungan semuanya untuk PT Sosro itu sebesar 737 ditambah 935 ditambah 1.265.000. Jadi total keuntungan seluruhnya dari PT Sosro ini adalah sebesar 2.937.000 rupiah. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari kami. Jadi tadi sudah dijelaskan. Dan ini terakhir adalah menghitung total keuntungan. Total keuntungan adalah, ingat ya, total keuntungan itu kita bisa menghitung dari pendapatan. Dari pendapatan itu berapa, kemudian dikurangi dengan biaya produksi. Dan di sini kita Motor Sosro itu contohnya kita ke Indomaret, Alfamaret dan Superindo, ini total terakhirnya atau total keuntungan seluruhnya adalah 2.937.000 rupiah. Mungkin itu penjelasan dari kami. Mungkin ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.